Shalom adik-adik di rumah. Wow, semangat ya adik-adik. Hari ini kita semuanya akan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Wow, bersama dengan Kak Devi, Kak Agatha, dan Kak Nelson. Wah, adik-adik semangat. Yang semangat sama-sama bilang wow. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Sambil tetap berdiri ya adik-adik ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang Tuhan bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang selalu Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan menangkap isi hatimu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bernyanyi buat Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Sama-sama adik-adik yang di rumah bilang amin. Oke adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita sama-sama akan yell. Kita mulai dari kelas mana dulu adik-adik? Kita mau mulai dulu dari kelas agent Siap Kak? Gak apa-apa ya. Kita mulai dulu dari kelas agent ya. Agent semuanya bangkit berdiri ya. Yang masih duduk semuanya bangkit berdiri dong. Wah, kita mulai dulu dan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Agent siap, gerak. Agent organization hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Hebat adik-adik semua. Sekali lagi ya bersama-sama dengan kakak-kakak di sini. Agent siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent Arrow Generation hebat. Dahsyat. Semangat. Wah, sekarang adik-adik Kiki dan Kimo nggak mau kalah. Ya, harus lebih semangat lagi. Silakan teman kalian yang akan memimpin dulu. Hi guys, let's do yell, Kiki Kimo. 1, 2, 3, Kiki Kimo. Ceria, sehat, kuat. Ha. One more time guys. 1, 2, 3. Kiki Kimo. Ceria, sehat, kuat. Ha. Oke adik-adik, Kiki Kimo sekali lagi kita akan yel dari bawah yuk. Oke, kakak akan berhitung ya. 1, 2, 3. Kiki Kimo ceria, sehat, kuat. Ha. Dahsyat adik-adik di rumah, kalian semuanya semangat. Wah, biar lebih semangat lagi kita akan deklarasikan deklarasi anak hebat. Dan akan dipimpin oleh teman kalian. Teman-teman, nama gue Gabriel. Aku akan memimpin deklarasi anak hebat. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali teman-teman, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Yuk adik-adik, sekali lagi kita mau deklarasi anak hebat. Jangan duduk dulu adik-adik ya. Yuk bersama dengan kakak-kakak Kak Agatha dan Kak Nelson kita akan deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Luar biasa anak-anak hebat. Kasih tepuk tangan dong buat adik-adik semuanya yang semangat.
adik-adik, kita semuanya belajar ya untuk menjadi anak terang. Sama-sama bilang anak terang. Anak terang. Wah, anak terang itu harus bersemangat adik-adik memuji Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik ya. Ikuti gerakan Kak Devi dan Kak Agatha, oke? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Bisa adik-adik? Bisa ya? Lebih semangat lagi kita semuanya. Dengan semangat mau memuji Tuhan. Anak terang sama-sama bilang Wah, anak terang itu memberi terang ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Kita mau jadi anak-anak terang ya adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di mana adik-adik? Terang di sekolah. Di mana lagi? Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dulu ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
Adik-adik kita sama-sama katakan lagi dari awal adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sambil angkat tanganmu adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap benih yang Tuhan taburkan akan bertumbuh di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, udah siap buat dengerin firman Tuhan? Wah, kakak lihat semuanya udah siap ya. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau deklarasi dulu. Oke, semuanya boleh dong bangkit berdiri. Oke, kita mau deklarasi ya. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini dan aku siap melakukannya. Wih, hebat. Oke adik-adik yang udah siap dengerin firman Tuhan, kalian di rumah bilang dong, aku siap denger firman Tuhan. Oke, semuanya boleh duduk. Boleh duduk dengan penuh perhatian. Wah, masih pada inget ya. Nah, adik-adik, mumpung masih seger, kita mau langsung main games. Oke, kita mau main games dulu ya sekarang ya. Kak, gamesnya ngapain? Gamesnya nggak susah kok. Kita mau cari benda ya yang ada di sekeliling adik-adik, di rumah adik-adik. Bendanya nggak susah-susah kok, benda-bendanya gampang. Nah, nanti kakak kasih waktu 20 detik buat adik-adik cari bendanya ya. Oke, benda yang pertama adik-adik cari notes. Notes itu catatan adik-adik. Oke, 1, 2, 3. Benda yang kedua, adik-adik cari ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo, pasti ada yang nyari ember Kak? Oke, kita cari benda yang ketiga ya. Benda yang ketiga itu handuk. 1, 2, 3, cari. Oke, semuanya udah dapat handuk? Wah, kumpulin ya adik-adik ya. Tadi yang pertama ada notes, yang kedua ada ember, yang ketiga ada handuk. Dan sekarang
Yang keempat, adik-adik boleh cari. Ini pakai bahasa Sunda nih kakak ya. Yang keempat cari endok. Adik-adik tahu nggak endok itu apa? Endok itu telur. Endok itu egg ya kalau bahasa Inggrisnya ya. 1, 2, 3. Oke, cari. Oke, hati-hati yang bawa telur, hati-hati yang bawa telur mentah, hati-hati, takut pecah. Atau boleh deh telur plastik juga nggak apa-apa, yang penting bentuknya telur ya. Oke, kumpulin ya adik-adik ya, jangan dijauhin sama adik-adik. Yang kelima, kita cari ini satu benda yang pasti adik-adik bakal temui, karena ini harus adik-adik miliki. Yang kelima, masker. Boleh mau masker muka maminya, asal jangan dipakai adik-adik ya. Mau masker yang suka adik-adik pakai buat pergi ke mall, boleh ya adik-adik ambil ya. Oke, cari. Benda yang keenam, adik-adik cari ikat rambut. Kalau misalnya nggak diikat rambut, boleh ikat rambut pakai karet gelang, nggak apa-apa. Yang penting ikat ya, yang penting yang bisa sesuatu yang bisa mengikat rambut, yang rambutnya panjang ya tentunya adik-adik ya. Langsung cari adik-adik. Yang ketujuh, terakhir nih. Yang ketujuh, adik-adik boleh ambilin, boleh tolong kakak cariin alas kaki. Alas kaki itu apakah? Alas kaki itu sendal boleh, kaos kaki boleh, sepatu boleh, pokoknya alas kaki ya. Go! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time out. Tatot, waktunya habis. Yuk adik-adik semuanya kumpul. Oke, adik-adik udah dikumpulin. Benda-bendanya di depan adik-adik ada apa aja? Ada notes, ada ember, ada handuk, ada endok, ada telur ya. Terus ada masker, ada ikat rambut, sama ada alas kaki. Nah, coba adik-adik susun benda-bendanya. Kita mau mulai dari benda yang pertama sampai benda yang terakhir. Kita ambil huruf depannya ya adik-adik ya. Huruf depannya itu ada N, E, H, M, I, A. Jadi siapa adik-adik? Kita sebut bareng-bareng. Nehemia. Ya betul, kita mau lanjutin ya cerita tentang Nabi Nehemia. Waktu minggu lalu, ingat gak siapa yang share? Ada Kak Devi ya, waktu minggu lalu Kak Devi bilang anak hebat itu, apa? Ingat gak yang ayat hafalannya itu loh? Yang ada gini-gini gerakannya. Harus nolong teman ya, harus berdua lebih baik daripada seorang diri. Waktu itu Kak Devi bagian kita itu nggak boleh nggak boleh musuh-musuhin teman, kita itu nggak boleh jahat sama teman, itu kita nggak boleh ya adik-adik ya, kita harus saling tolong menolong. Nah hari ini kita juga mau belajar dari Nabi Nehemia. Kalau adik-adik perhatikan tadi kita belajar tentang waktu ya. Kakak kasih waktu 20 detik buat kalian cari benda-bendanya. Dan adik-adik kalau kalian sadar nih, tadi ada Kak Devi, ada Kak Agatha, ada Kak Nelson, semuanya kita pakai baju sport, kita pakai baju olahraga. Karena kalau di olahraga itu biasanya ada yang namanya waktu ya. Kalau waktunya time out, waktunya habis, berarti ya antara ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi waktu itu sangat-sangat berharga adik-adik. Kita mau belajar dari Nabi Nehemia, gimana sih Nabi Nehemia mempergunakan waktu yang ada? Sebelumnya kita mau lihat dulu nih cerita kelanjutan tentang Nabi Nehemia. Jadi di tengah pembangunan itu ada Sanbalat dan Tobia mengutus orang untuk menyampaikan surat kepada Nehemia yang isinya mengajak bertemu di lembah Ono. Tetapi Nehemia tahu bahwa itu adalah rencana jahat dari Sanbalat untuk mencelakakan Nehemia di lembah itu. Sehingga Nehemia menjawab kepada mereka,
Aku sedang dalam pekerjaan penting. Aku tidak bisa datang. Masa pekerjaan ini harus terhenti karena aku pergi menemui kamu? Nah, hal ini terulang sampai 4 kali. Tapi Nehemia terus menolak dan fokus dengan pembangunan tembok. Dan akhirnya tembok Yerusalem selesai dalam waktu 52 hari, tanggal 25 bulan Elul. Nah, adik-adik, keren banget ya Nehemia ya. Waktu ada surat ajakan dari Sanbalat sama Tobiat, Nehemia tolak. Kalau misalnya kakak nih jadi Nehemia nih, kayaknya bisa jadi sih kakak samperin. Karena kan kakak juga mungkin gak tahu ya apakah mereka akan berbuat jahat atau enggak. Mungkin kakak pergi ketemu sama mereka berlibur. Kalau bahasa kerennya lagi healing gitu ya. Karena kan membangun tembok Yerusalem juga mungkin capek, lelah. Tapi adik-adik lihat ya, Nehemia tolak. Enggak mau. Sampai 4 kali adik-adik ajakannya. Berarti kan ajakan yang sulit untuk ditolak ya adik-adik ya. Waktu misalnya nih contohnya kalian lagi ngerjain PR, lagi serius. Terus tiba-tiba ada teman kalian datang ke rumah gitu ya, main. Terus ngajakin kalian, main PS yuk. Nonton YouTube. Adik-adik lagi ngerjain PR yang harus dikumpulin besok. Terus lagi ngerjain PR, mungkin gak adik-adik tergoda untuk ikut sama temen buat nonton YouTube? Mungkin ya, karena kan kita kadang suka capek ya ngerjain PR. Tapi kalau kita lihat nih dari Nehemia nih, dia tolak ajakan itu. Dia tetap fokus buat bangun tembok Yerusalem, dan firman Tuhan bilang apa? Temboknya jadi sekitar 52 hari atau 2 bulan kurang 8 hari mungkin ya. 2 bulan kurang adik-adik temboknya bisa jadi. Karena apa adik-adik? Karena Nehemia nggak tergoda sama ajakan yang dia dapatkan untuk ketemu sama Sanbalat dan Tobiat. Dan ternyata mereka itu punya niat jahat buat celakain Nehemia. Wah, kalau sampai Nehemia samperin mereka, mungkin tembok Yerusalemnya nggak jadi ada ya. Mungkin pembangunannya nggak jadi cepet atau mungkin bahkan gagal. Tapi karena Nehemia tolak, Nehemia mau fokus mempergunakan waktu yang ada, akhirnya tembok Yerusalemnya jadi dalam waktu 2 bulan kurang. Nah adik-adik, kita mau lihat ya simulasi yang satu ini. Nah adik-adik, kita mau simulasi ya. Di sini kakak ada 4 benda yang berbeda-beda. Kita anggap ini adalah waktu selama 24 jam ya. Adik-adik juga sama kakak sama kan, waktunya 24 jam. Bahkan pemimpin-pemimpin kita juga semua waktunya sama 24 jam. Nah kakak juga ada batu besar ini, kakak ceritanya ini adalah prioritas ya, yang penting-penting, yang harus cepet-cepet diselesain, yang harus cepet-cepet adik-adik utamakan. Contohnya nih, PR buat besok, ulangan buat besok, atau enggak tugas yang harus dikumpulin hari itu juga ya. Ini ceritanya batu itu ya, yang sangat penting, yang harus paling utama. Dan yang kedua ada kerikil nih ya, batu kecil-kecil ini kita anggap ini adalah hal-hal yang bisa ditunda beberapa waktu ke depan. Contoh, misalnya ada tugas menggambar untuk 1 minggu ke depan, atau ada tugas PI ya, ada tugas olahraga untuk 1 minggu ke depan, atau juga ada tugas bikin peta dari tugas PPKN misalnya. Ada nggak ya adik-adik pelajaran PPKN untuk 1 minggu ke depan, atau contoh lagi lainnya untuk adik-adik Kiki, apa ya yang bisa ditunda sampai 1 minggu ke depan? Oh ini pedang roh. Ya, pedang roh ya, tapi kalau bisa pedang roh harus diselesaikan secara tepat waktu ya. Nah contohnya aja ya itu adik-adik ya. Terus yang ketiga nih, ada tanah ini yang gak terlalu penting. Contoh nonton YouTube berjam-jam sampai 5 jam nontonin YouTube. Atau nontonin apa ya, Upin Ipin misalnya ya. Pokoknya aku mau nonton Upin Ipin seharian gitu. Padahal Upin Ipinnya cuma 1 jam. Contoh ya adik-adik ya.
Nah, ini waktu kita ada 24 jam. Ini hal yang paling penting. Jadi misalnya sewaktu-waktu, aku nggak mau selesain dulu yang buat besok, aku mau selesain dulu yang buat minggu depan misalnya. Karena yang buat minggu depan aku suka, itu kesukaan aku. Kita masukin ya adik-adik ya. Kita masukin. Nah, ini ceritanya tugas yang buat minggu depan adik-adik udah selesai. Tapi bagaimana dengan tugas yang untuk hari esok? Apakah bisa masuk ke sini, batu-batu ini? Kita lihat ya. Apakah prioritas ini bisa masuk ke toples ini? Oke, masuk. Ya, nggak bisa masuk adik-adik. Coba deh diatur-atur. Wah, nggak bisa adik-adik. Coba ya. Contoh nih kalau dari yang tadi cerita Nehemia, misalnya Nehemia malah mengiyakan ajakannya Sanbalat buat pergi ketemu sama mereka ya ke lembah apa tadi adik-adik? Olo ya. Coba ya kita tuker. Kak itu yang kecil dulu Kak, kita tuker. Oke. Tetep nggak bisa masuk. Karena ada si batu-batu yang ini, ada si kerikil ini, dia nggak bisa masuk adik-adik. Karena waktu kita mendahulukan yang buat minggu depan, ya jadi yang prioritasnya kita nggak bisa selesain. Sekarang kita coba atur ya. Kita tumpahin. Sekarang kita mau coba prioritaskan, kita mau coba selesain dulu tanggung jawab yang paling penting, paling utama. Contohnya tugas-tugas yang buat besok atau tugas-tugas yang buat sore yang harus disubmit ya. Oke, kakak masukkan tugas-tugas yang penting, prioritas-prioritas yang penting. Oke, nah ceritanya udah masuk ya. Ini ceritanya adik-adik udah selesai nih. Tugas yang buat besok, buat ulangan besok, semuanya adik-adik udah buat exam besok, udah belajar, udah siap buat menghadapi exam, udah siap buat menghadapi PTS ya. Nah, ini udah selesai, terus adik-adik kerjain lagi tugas yang buat one week, buat next weeknya, buat 1 minggu kemudian ya. Kita masukin. Kayak tadi Nabi Nehemia ya, dia fokus dulu sama tugas-tugas yang harus dia selesaikan. Wah, bisa masuk nih adik-adik batunya. Oke. Kakak taruh di bawah ya. Biar adik-adik bisa lihat. Nah, wah, tugas buat besok selesai. Tugas buat minggu depan selesai. Wah, adik-adik masih punya waktu. Adik-adik masih bisa nonton Upin Ipin, adik-adik masih bisa nonton SpongeBob, adik-adik masih bisa nonton YouTube, atau enggak adik-adik yang suka masak masih bisa nonton channel masak ya, masih bisa main, masih bisa olahraga ya sama petnya kalau punya pet ya. Kita masukin ya. Oke adik-adik, ini yang masih bisa ditunda ya atau yang enggak terlalu penting. Oke, kita masukin. Wah, masuk nggak nih adik-adik? Habis nggak ya? Wah, bisa masuk loh, keren sekali. Nah, adik-adik bisa lihat? Wah, keren ya. Waktu kita pergunakan dengan baik, tugas yang utama selesai. Tugas yang bisa ditunda selesai, bahkan adik-adik masih bisa main, masih bisa nonton, masih bisa tidur sepuasnya dan adik-adik bisa menikmati semuanya. Oke adik-adik, yuk pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah adik-adik, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak hebat, adik-adik juga punya tanggung jawab yang sama dengan Nehemia. Kalau waktu itu Nehemia punya tanggung jawab, punya sesuatu yang harus dia selesaikan dengan segera, itu pembangunan tembok Yerusalem. Mungkin kalau adik-adik Kiki, Mo, Ejen juga punya tanggung jawab yang sekarang sering adik-adik dapatkan ya. Misalnya contohnya
harus ada tugas yang dikumpulin, submit nih, harus disubmit jam segini, harus disubmit jam 2, harus disubmit jam 5 sore atau harus disubmit minggu depan. Itu adalah tanggung jawab adik-adik yang saat ini. Sama seperti Nehemia memiliki tanggung jawab, adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen juga punya tanggung jawab. Kak, tanggung jawab yang lain contohnya apa? Tanggung jawab yang lain contohnya ketika kalian habis main nih, main-main ya, berantakan, harus di apa? Harus di tidy up ya, harus diberesin semuanya ke tempat semula. Itu tanggung jawab adik-adik yang harus dilakukan. Jangan ditunda-tunda, harus langsung diberesin. Waktu mama atau papa bilang, ayo beresin, harus cepet-cepet diberesin, jangan suka ditunda-tunda. Kita itu harus kayak Nehemia, fokus. Waktu Nehemia dikasih surat, ingat ya, waktu Nehemia dikasih surat sama Sanbalat dan Tobiat, dia tolak karena dia fokus untuk membangun tembok Yerusalem. Adik-adik juga harus fokus sama, coba semuanya gini gerakannya, fokus. Bilang bareng sama kakak, 1, 2, 3, fokus. Ya harus fokus ya sama tanggung jawab adik-adik dan harus dikumpulin dengan tepat waktu. Harus tepat waktu, waktu guru-guru submitnya jam segini, harus jam segini. Jangan sampai kita late submit ya, jangan sampai kita, jangan sampai adik-adik dihukum ya sama guru-guru ya. Jangan juga adik-adik sengaja, udahlah telat-telatin aja, itu tidak baik adik-adik. Nah, firman Tuhannya kita mau baca bareng-bareng ya. Kita mau baca di Efesus 5, ini juga yang akan jadi pedang roh buat minggu ini ya. Efesus 5 ayat yang ke-16. Oke, kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah adik-adik, kalau kita nggak gunain waktu yang ada, kalau kita buang-buang waktu, kita akan kehilangan banyak hal. Kita harus fokus dan tepat waktu sama tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Oke adik-adik, jangan lupa buat hafalin ayat hafalannya dan terus belajar tentang firman Tuhan. Jangan males, terus nurut sama orang tua juga. Dan ingat, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke adik-adik, untuk hari ini selesai firman Tuhannya, kita mau doa ya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh belajar lebih lagi dari Nehemia, dari Nabi Nehemia. Kalau kami harus bertanggung jawab sama waktu yang Tuhan kasih buat kami harus selesaikan tugas kami dengan tepat waktu, kami harus fokus mengerjakan setiap PR-PR kami. Roh Kudus, tolong bantu setiap adik-adik Kiki, Kimo, Ejen untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak hebat yang mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan, untuk lagu-lagu yang tadi kami naikkan. Kami bersyukur kalau kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap sekolah, orang tua kami boleh tetap bekerja, semuanya karena Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak, dan kalau sebentar kami mau terima berkat daripada Tuhan. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, Ejen, angkat kedua tangan kalian. Saat ini terimalah berkat daripada Tuhan, berkat kepintaran, berkat kecerdasan, berkat yang bisa membuat adik-adik mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Dan saat ini ada berkat sukacita juga buat adik-adik juga keluarga adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan Pedang Roh selama seminggu ini bersama kita Kak Nelson dan Kak Agatha dan Kak Devi. Wah adik-adik semua pasti selalu semangat ya menantikan Pedang Roh yang akan kalian hafalkan selama seminggu ke depan ini. Ya ingat adik-adik, firman Tuhan itu adalah terang ya. Karena adik-adik adalah anak terang, jadi adik-adik suka menghafalkan Pedang Roh. Yuk sebelum kita masuk ke Pedang Roh yang baru, kita mau lihat dulu teman-teman kalian yang sudah berhasil menghafalkan Pedang Roh. Silakan. Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a. Berdua lebih baik daripada seorang diri,
Karena kalau mereka jatuh terus, yang seorang mengangkat temannya. Wah, luar biasa adik-adik semuanya. Kalian semua jangan mau kalah ya. Yang lainnya, ayo tetap setia menghafalkan, kirimkan video, divideokan lalu dikirimkan ke grup WhatsApp maksud kakak ya. Nah, sekarang kita akan menghafalkan pedang roh yang baru sesuai dengan tadi Kak Feli bagikan firman Tuhan kepada adik-adik semua, yaitu di Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini karena hari-hari ini adalah jahat. adalah jahat. Wow, bisa ya adik-adik ya. Simpel sekali firman Tuhannya dan singkat, padat dan jelas adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri bersama dengan kakak-kakak di sini semuanya. Kita mulai dulu langsung ya. Kita mulai langsung maksud Kak Devi. Oke, 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, adik-adik semua kita sama-sama ya belajar untuk mempergunakan waktu dengan baik adik-adik. Anak terang itu tahu prioritas yang harus mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi adik-adik jangan sampai adik-adik menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang kurang berguna buat adik-adik. Adik-adik harus bisa membedakan mana yang harus adik-adik kerjakan terlebih dahulu. Oke adik-adik, ingat karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya adik-adik harus bijaksana. Oke adik-adik, langsung divideokan ya. Pedang roh waktu kalian sudah hafal, videoin, pakai baju yang bagus ya adik-adik ya, dengan sekuat tenaga, dengan terbaik adik-adik mempersiapkannya. Lalu kirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik semangat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kita mau membuat jam aktivitas kita sehari-hari. Ingat ya, tadi kan firman Tuhan bilang kita harus membuat prioritas kita dalam sehari-hari. Sekarang kita mulai membuatnya ya. Nah adik-adik kita sekarang siapkan satu lembar. Ini kakak pakai kertas gambar. Kalian bisa pakai kertas karton atau kertas HVS atau pakai piring kertas juga bisa. Dijiplak, bundar, jiplak aja pakai piring atau pakai jangka. Nah setelah jadi seperti ini kalian bagi 12 sesuai jam. Nah ini setelahnya kalian kasih angka jam. Nah setelahnya kalian tulis apa aja kegiatan kalian satu hari. Misalkan kalian bangun jam 6. Bangun jam 6 berarti saat teduh. Lalu mandi. Lalu sekolah atau sarapan dulu. Nah sekolah sampai jam 11. Terus bantu mama makan malam. Nah kalian isi sesuai aktivitas kalian aja ya, jangan ikutin ini. Nah setelah itu kalian warnain. Kakak punya yang sudah diwarnanya nih seperti ini ya. Jadi diwarna sesuai kegiatannya nih. Sekolah kalau 3 jam ya udah samain aja warnanya. Nanti beda-beda sesuai kegiatannya ya. Silahkan mencoba dibuat ya adik-adik ya. Nah ini udah jadi ya adik-adik ya, jam
aktivitasnya. Nih kalian bisa tulis ya aktivitas kalian sehari-hari apa aja yang kalian lakuin. Dan dibagi per warnanya, per aktivitas beda-beda warna ya. Ingat ya, kalau adik-adik harus bisa memprioritaskan apa yang paling penting buat kalian, baru kalian melakukan aktivitas yang kurang penting. Jadi semuanya bisa kekerjain. Sekarang kita mau lihat kreativitas yang kalian buat minggu lalu. Keren loh.